Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Lebih pas. Ben benak. Oh, belum diceklek tadi. Jemaah sekalian, hadirin, ada hadiratnya ya di bawah ya. Ikhwan, akhwat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas limpahan karunia, nikmat, kasih sayang yang berupa apapun hingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita yang baik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hambanya yang bersyukur atas nikmatnya. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini mengkaji ayat-ayatnya ini bagian daripada syukur kita yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Kita berusaha untuk bisa menjalani agama ini sesuai dengan sunnahnya. Di akhirat mudah-mudahan kita bisa kecatat sebagai umatnya yang berhak untuk memperoleh asy-syafa'ah al-uzma, syafaat agung. Kita lanjutkan taklim kitab Taujihat Islamiyah sampai pada tema judulnya adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Beberapa poin kemarin kita sudah sampaikan, kita sudah baca. Sampai pada ingat saya, agak lupa. Ingat saya sampai pada nomor 4 di doa ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah mukh atau inti, otak. Jadi kalau di badan kita ini kulit, daging, tulang, yang paling dalam ya, yang paling tengah itu bahasa Arabnya mukh ya, sumsum atau otak. Kalau di kepala itu otak namanya. Doa itu mukhul ibadah, intinya ibadah. Maka sarfuhu ila ghairillah syirkun. Kalau itu diarahkan kepada selain Allah, syirik, dan masuk di dalam syirkul akbar, syirik yang besar. Di antara syirik akbar itu ada 4 ya. Syirkul niyah wal iradah wal qasd, syirik niat, keinginan dan tujuan. Syirik niat. Yang kedua syirkud doa atau syirkud dakwah, syirik di dalam doa atau ya syirik di dalam doa. Yang ketiga syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Yang keempat syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Syirik dakwah, syirik di dalam doa itu termasuk syirkun akbar, syirik yang besar, yang yukhbit jami'al a'mal, yang
bisa menghanguskan semua amalan. Dan pelakunya kalau mati dan tidak bertobat maka dia minal mukhalladin finnar, begitu. Maka kita harus hati-hati. Yang keempat, inna haula'il musyrikin kanu yad'unallah wahdah indasyada'id. Orang-orang musyrik itu biasanya di saat suasana genting atau dalam keadaan sangat berbahaya, sangat terancam, dia yad'unallah wahdah, dia berdoa hanya kepada Allah saja. Dia bisa mentauhidkan Allah di dalam doa. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Yunus ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'ahumul mauju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Betul ini? Salah enggak ini ayat ini? Waja'ahumul mauj, datang kepada mereka gelombang, ombak, mingkul limakan, dari berbagai arah. Wa dhannu annahum uhita bihim, mereka yakin bahwa mereka telah tertimpa, ya, bahwa gelombang itu menimpa mereka. Dalam keadaan seperti itu, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka menyeru Allah mukhlishina lahuddin, ya. Oh ya, betul. Mereka betul-betul ikhlas, lawannya syirik, ya. Betul-betul ikhlas, mengikhlaskan agamanya karena Allah. Seraya berkata, lain anjaitana min hadhihi, ya Rob, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bencana ini, dari ombak ini, lanakunanna minasyakirin, kami benar-benar akan menjadi orang-orang yang bersyukur, ya. Karena kondisinya sangat genting, sangat mengecam, ya, dia bisa begitu. Wa kanu yad'una awliya'ahum al-mumath, wa kanu yad'una awliya'ahum al-mumatsalata fil asnami waqtar rokho fakafarahumul Qur'an. Tapi mereka itu berdoa kepada awliya'ahum, kepada wali-wali mereka, kepada yang dalam hal ini adalah, ya, kepada para wali, maksudnya orang-orang soleh di antara mereka, al-mumatsalata, yang digambarkan dalam bentuk sonam, dalam bentuk patung, berhala, waqtar rokho, di saat dia rokho, di saat lapang, enggak terancam. Fakafarahumul Qur'an. Kalau pas dalam keadaan genting, dia ndak ingat patung-patungnya, ndak ingat berhala, ndak ingat surukaknya itu yang dijadikan serikat selain Allah, itu ndak ingat. Itu dilupakan betul di saat syiddah, di dalam keadaan genting, dalam keadaan terancam. Mereka yakin betul ketika dalam keadaan terancam itu ndak akan bisa menyelamatkan. Seperti seorang ibu yang mau melahirkan, ya, itu kan suasana genting. Itu yang nggak sholat pun, yang nggak biasa sholat, nggak ibadah, itu ingat Allah, ya, itu ingat Allah. Nanti sambati ya karo Gusti Allah, sebab sadar betul di saat seperti itu nggak ada yang bisa disambati, nggak akan ada yang bisa menolong. Jadi keadaan seperti itu bertauhid betul. Tapi setelah dilepaskan dari petaka, dari kegentingan itu, idahum yusyrikun, kembali mereka menserikatkan Allah.
Maka orang yang semacam ini fakaffarahumul Quran, diingkari oleh Al-Quran. Fama balu ba'dul muslimin yad'una ghairallah minar rusul wassalihin. Terus bagaimana kedudukannya? Bagaimana pandangan Anda terhadap orang-orang muslim yang menyeru kepada selain Allah, yaitu menyeru para rasul atau berdoa dengan rasul atau kepadanya, berdoa kepada rasul dan berdoa kepada orang-orang yang soleh setelah meninggalnya. Wa yastaghitsuna bihim, mereka meminta istighatsah. Istighatsah itu bedanya dengan isti'anah atau bedanya dengan doa. Istighatsah itu nau'un minad doa. Istighatsah itu macam daripada doa. Doa itu umum, tapi kalau istighatsah itu fi hali syiddah. Jadi dalam keadaan genting. Istighatsah itu biasanya dalam keadaan terjadi bencana besar, ya, maka namanya istighatsah, dalam keadaan terancam betul. Di dalam surat Al-Anfal menggunakan kata-kata ini karena ini suasana perang. Suasana perang. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Idz tastaghitsun, di saat kalian meminta pertolongan kepada Allah, bukan idz tad'auna. Ya, ini jadi kalau istighatsah itu khusus di saat genting. Kalau doa itu umum. Ya. Baik itu dalam keadaan genting maupun dalam keadaan biasa. Wa yastaghitsuna bihim, mereka meminta pertolongan, keselamatan dengan para wali dan orang-orang soleh. Wa yatlubunal ma'unata minhum waqtas syada'id, mereka meminta pertolongan kepada mereka, kepada para solihin dan para wali, waqtas syada'id, di saat genting. Wal mihan, saat menghadapi ujian, cobaan. Wa waqtar raha, dan juga di saat mereka saat-saat juga lapang juga demikian, ya. Alam yaqra'u qaulahu ta'ala, tidakkah mereka itu memahami atau membaca ayat Allah Ta'ala yang tertulis di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Siapakah yang lebih sesat melebihi daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu berdoa kepada siapa saja yang tidak bisa mengkabulkan doanya sampai hari kiamat, sedang mereka terhadap permintaan, ya, terhadap permintaan mereka lalai, ya. Wa idza khusiran nas, di saat manusia itu dikumpulkan, ya, di mahsyar, kanu lahum a'da, mereka itu menjadi musuh, mereka itu menjadi musuhnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap penyembahan mereka itu mengingkari, artinya nggak bisa menjamin, ya. Surat Al-Ahqaf, bi ibadatihim ay bidu'aihim, yang dimaksud bi ibadatihim di sini adalah bidu'aihim, dengan doa-doa permintaan-permintaan itu mereka mengingkari. Jadi doa itu mukhul ibadah, maka kalau diberikan kepada selain Allah maka syirkun akbar, bukan hanya syirik biasa, syirkun akbar, syirik besar. Yang kelima lanjutnya, yadunnu al-katsir minan nas annal musyrikin alladzina warada dzikruhum fil Qur'an kanu yad'una asnaman minal hijarah wa hadza khata. Orang-orang banyak, kebanyakan orang dari kalangan kaum musyrikin yang disebut oleh Allah di dalam ayat-ayat tadi di dalam Al-Quran,
Kanu yad'una asnaman, ya. Dikira mereka itu berdoa kepada patung-patung. Dikiranya berdoa kepada patung-patung yang terbuat daripada hijarah, terbuat dari yang dipahat dari batu-batu. Wa hadza khata'. Ini salah. Li'annal asnam alladzina warada dzikruhum fil Qur'an kanu rijalan sholihin. Karena patung-patung yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang mereka itu di dalam Al-Quran kanu rijalan sholihin, ya, mereka adalah sejatinya adalah orang-orang yang soleh. Artinya yang dipahat, yang diserupakan dengan patung tadi itu adalah mereka adalah orang-orang yang soleh. Zakar al-Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Mereka berpesan la tadarunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna wadda, itu nama patung, jangan engkau tinggalkan wadda. Wala suwa, nama patung. Wala yaghus, wala ya'uq, wa ya'uq wa nasra, dan jangan engkau tinggalkan Ya'uq dan Nasr, ya. Qala, dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan hadhihi asma rijalun sholihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kalangan Nabi Nuh alaihi salam. Memang terjadinya kesyirikan awal ma hadatsa asyirk fi bani Adam itu fi qaumi Nuh. Pertama kali terjadi kesyirikan pada keturunan Adam itu adalah di masa Nabi Nuh alaihi salam. Ini dia, di masa Nabi Nuh alaihi salam. Hingga Nabi Nuh alaihi salam berdakwah itu sangat berat menghadapi umatnya. Beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, 100 tahun kurang sedikit berdakwah, ya. Kalau dibandingkan dengan dakwahnya panjenengan, ya, mungkin kalau ukurannya itu jumlah pengikut, jenengan lebih berhasil daripada Nabi Nuh, ya. Jumlahnya lebih banyak, ya. Tapi nggak tahu kalau dapat ujian kayak ujiannya Nabi Nuh. Kira-kira kalau kita tuh hidup di masa Nuh, kira-kira kita masuk bahtera atau tidak, ya, kira-kira, ya. Percaya nggak sama Nuh gitu loh, kira-kira. Pertanyaan ini. Pertanyaan coba, ya. Iman kita itu kira-kira cukup enggak, ya, untuk menjadi bekal meyakini apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, ya. Kira-kira masuk bahtera atau tidak, ya. Alhamdulillah kita, ya, Allah tidak menghidupkan di masa itu, ya. Tapi jadi akhirnya apa namanya, dakwahnya Nabi Nuh itu ratusan tahun, bahkan 1000 kurang sedikit itu bisa diwadahi dalam bahtera kecil, al-fulk, bukan safinah, tapi fulk, fil fulk wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Perintah Allah, bikinlah fulk. Fulk itu perahu kecil, bukan kapal besar, ya. Bikinlah perahu, ya. Itu beratas perintah Allah, dengan atas wahyuku dan perintahku, ya. Itu akhirnya umatnya itu dakwah beribu-ribu tahun, hasil dakwahnya itu bisa ditampung dalam di dalam kapal kecil, ya. Jadi memang dalam sejarah timbulnya kemusyrikan yang mengeluarkan dari fitrah manusia itu awal ma hadatsa asyirk, itu yaitu fi qaumin Nuh, yang membawa patung-patung itu namanya Amru ibnu Lahyan al-Khuzai, ya. Yang ketika itu membawa patung, membangun patung di sekitar Ka'bah.
Ya. Mereka memalingkan dari agama nenek moyangnya Ibrahim alaihissalam. Lanjut. Jadi patung-patung yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah nama-nama orang soleh di antara mereka, orang-orang baik, orang tokoh. Mereka tidak salah, ya. Mereka itu kalau di dalam akidah itu disebutkan bahwa semula membangun patung-patung itu bukan langsung niat untuk disembah, untuk diibadahi, tapi mujarrad dzikr zaim, mengenang seorang tokoh, untuk mengenang seorang tokoh, untuk kenangan. Tapi setelah di sini falamma halaka ulaika ukhya syaiton, ketika orang-orang soleh tadi mati, ukhya syaiton, ya, syaitan membisikkan, bukan mewahyukan, ya, membisikkan ila qaumihim, kepada kaumnya, anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, bikinlah monumen di tempat-tempat kediaman mereka yang mereka dulu singgah di tempat itu, ansaba, yaitu sebuah monumen. Monumen itu bisa berbentuk prasasti, bisa berbentuk patung, ya, bisa berbentuk gambar-gambarnya. Wasammuha bi asma'ihim, lalu patung-patung tadi diberikan nama sesuai dengan nama-nama tokoh tadi itu. Fafa'alu, mereka kemudian melakukan hal itu, yaitu yang perintahkan syaitan, yang membisikkan syaitan. Walam tu'bad, tapi kala itu semula enggak diibadahi. Pertama enggak menjadi sesembahan, walam tu'bad. Ya. Tapi hatta idza halaka ulaika wa nusyal ilmu ubidat ay al asnam, hingga ketika pembikin patung-patung tadi sudah mati, kemudian ilmu telah dilupakan, tinggal orang-orang bodoh tidak paham, akhirnya yang tadi dibangun sekedar untuk dzikr zaim, mengenang seorang tokoh, itu akhirnya ubidat, akhirnya disembah. Jadi patung-patung tadi akhirnya disembah. Itulah diantara hikmah larangan untuk membuat patung itu seperti itu. Bisa jadi patung Simo itu sekarang memang nggak disembah, masih. Nanti kalau orang-orang alim hilang, para ulama sudah mati, bisa jadi Tuhan Boyolali malah. Ada patung apa kayak sengkono sapi, banteng, patung macam-macam, ya. Itu bisa jadi saya disiapkan Tuhan-Tuhan ini. Mudah-mudahan nanti semakin ya, orang-orang semakin banyak yang ngaji lama nanti tidak terjadi itu, ya. Jadi sejarahnya seperti itu. Yang disebut di dalam Al-Quran itu nama orang-orang soleh, ya. Mereka nggak salah, ya. Tapi orang yang hidup belakangan bodoh, akhirnya, ya, tidak mengikuti fatwanya, tapi akhirnya menjadikan kuburannya patung-patung, membangun di atas kuburan mereka patung-patung, atau ditilas-tilas mereka patung-patung. Ya, ini bahayanya membuat patung atau melukis yang zati arwah, yang memiliki ruh, itu karena nanti bisa jadi kalau orang itu bodoh, ilmu sudah dilupakan, ya, itu dikhawatirkan itu akan menjadi ma'budat min dunillah, sesembahan selain Allah. Dalam akidah itu namanya sadduz dzara'i, menutup kemungkinan jalan-jalan yang mengarah kepada kesyirikan. Yang keenam, Qala ta'ala mungkiran 'alal ladzina yad'unal anbiya wal auliya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingkari para penyembah, para pemuja nabi dan pemuja wali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, di dalam surat Al-Isra ayat 56 sampai 57. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfadz dzurri 'ankum wala tahwila. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata
ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Qul id'ul ladzina za'amtum, katakanlah, serulah orang-orang yang za'amtum min dunihi, yang kalian yakini selain Allah. Fala yamlikuna kashfad dzurri, mereka semuanya itu tidak memiliki kemampuan untuk kashfud dzur, untuk untuk melepaskan bala, untuk menolak bala dari kalian, wala tahwila, dan juga nggak akan bisa memalingkan bahaya itu dari kalian. Ulaikal ladzina yad'una, mereka yang mereka seru itu, yabtaguna ila rabbihim, mereka yang diseru tadi, para nabi, para rasul, para soleh, para wali, itu yabtaguna ila rabbihimul wasilata, mereka itu berusaha mencari wasilah untuk mendekat kepada Rabbnya. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu, siapakah di antara mereka yang lebih dekat dan mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdhura, artinya yang mereka seru sendiri sejatinya mereka juga berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Lah kok dimintai untuk dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya, dia sendiri juga meminta untuk diselamatkan, berusaha mencari wasilah, berbagai sarana untuk bisa selamat. Yaqulu Ibnu Katsir fi tafsiri hadhil ayat ma khalasathu, Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsir ayat ini yang ringkasannya sebagai berikut. Nazalat hadhil ayah fi jama'atin minal insi kanu ya'budunal jin wa yad'unahum min dunillah. Ayat ini turun pada sekelompok manusia yang menyembah jin, wa yad'unahum min dunillah, dan mereka berdoa kepada jin itu selain Allah. Fa aslamal jinnu, jinnya kemudian masuk Islam. Wakila nazalat fi jama'atin minal ins kanu yad'una al-masih wal malaikah. Dikatakan di riwayat yang lain, ayat ini turun mengenai sekelompok manusia yang menyembah kepada al-masih dan juga menyembah malaikat. Padahal jin tadi masuk Islam, akhirnya dia sendiri juga takut adab Allah. Dia berusaha mencari jalan untuk mendekat kepada Allah. Lah kok dimintai pertolongan? Al-Masih sendiri juga, para malaikat juga berusaha untuk mencari keselamatan dari Allah. Lah kok dia dimintai selamat, kan gitu. Fahadhil ayah tungkir ala man yad'u ghairallah walau kana nabiyyan awwaliyan. Ayat ini adalah mengingkari, menolak, menyanggah, mengingkari orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah meskipun yang dia itu berdoa kepada nabi maupun wali sekalipun. Ya. Jadi nggak bisa para nabi maupun wali berdoa kepada mereka, bukan minta didoakan. Ini berdoa itu setelah mati mereka itu. Ya, berdoanya itu setelah mati, bukan minta didoakan masa hidup. Kalau didoakan di masa hidup, minta didoakan boleh. Antum datang ke saya, ya, Ustadz tolong saya didoakan segera dapat jodoh, misalkan yang bujang itu, boleh itu ya. Doa sendiri apa ora iso? Ya iso. Ya, tapi dia juga berdoa sendiri, dia minta dikuatkan, didoakan, itu boleh. Itu namanya tawassul bidu'ail sholihin al-ahya, itu boleh. Bertawassul yaitu berusaha untuk menyambung dengan Allah dengan wasilah, mengambil wasilah doanya orang-orang yang saleh yang masih hidup, itu boleh. Tapi kalau sudah mati, walaupun nabi sekalipun tidak boleh, apalagi cuma orang soleh atau wali, ya. Jadi itu
Eh, yang ketujuh, yazamul ba'd annal istighatsata bi ghairillah jaizatun wa yaqulun al mughits alal haqiqah huwallah wal istighatsatu bir rasul wal auliya takunu majazan kama taqulu syafani ad-dawa wat tabib wa hadha mardudun alaihim fi qauli Ibrahim alaihi salam alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu wa huwa yashfin. Surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 80. Nah, ini alasan, ada alasan baru lagi. Yaz'umul ba'd, meyakini sebagian di antara orang-orang musyrik itu bahwa istighatsah meminta pertolongan kepada selain Allah itu jaiz, itu boleh dengan alasan al-mughits alal haqiqah huwallah, yang memberi pertolongan sejatinya adalah Allah. Kalau dia punya keyakinan seperti itu boleh. Wal istighatsatu bir rasul wal auliya takunu majazan, sedangkan istighatsah meminta pertolongan untuk dilepaskan dari petaka kepada para wali, kepada rasul, itu adalah kiasan saja. Ya, kama taqulu, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana engkau berkata, syafani dawa wat tabib, obat itu menyembuhkanku, dokter itu menyembuhkanku. Kan perkataan itu kan boleh, dia mengatakan seperti itu. Wa hadza mardudun alaihim, ini khilah yang seperti ini mardud, tertolak. Alaihim fi qauli Ibrahim, pada perkataan Ibrahim alaihi salam, alladzi khalaqani wa huwa yahdin, dialah Allah yang menciptakanku dan dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, dialah Allah yang memberikan makan kepadaku dan memberikan minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, sedang kalau saya sakit maka dialah Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Akkada bidzamir huwa, dikuatkan dengan dhamir tubi kalau bahasa Inggrisnya, ya, huwa fi kulli ayatin, di setiap ayat, liyadulla ala annal hadi war razik wasyafi wallahu la ghairu. Ini untuk menunjukkan bahwa yang memberi hidayah, yang memberi rizki, yang memberikan obat kesembuhan itu adalah Allah, bukan yang lainnya. Ya. Wa an dawa sababun lisyifa wa laisa syafian, obat itu adalah penyebab jalan untuk sembuh, bukan penyembuh. Jadi obat itu bukan penyembuh, tapi penyebab untuk sembuh. Ya. Jadi kalau dia mengatakan istighatsah kepada itu boleh. Nanti juga, mohon maaf, nanti juga harus, namanya kebenaran itu harus dibuktikan dengan dua. Satu, kebenaran itu dibuktikan dengan wahyu kalau ada dalil yang memerintahkan, Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, kebenaran itu dibuktikan dengan ilmiah. Ya. Betul tidak? Kalau itu menyembuhkan dan sebagainya, ya. Kalau nanti bentuknya yang lain-lain. Kalau ini jelas diingkari oleh wahyu, ini jelas diingkari oleh, maka nggak akan menjadi kebenaran. Ini orang berkhilaf. Lu saya kan ada orang yang membawa batu akik atau kul buntet atau pring petuk atau akar bahar atau apa Pak ya, ya benda-benda begitu. Itu dipakai kemudian dipuja-puja, kemudian dia berdoa kepadanya. Ini menjadi wasilah. Itu dari sisi ilmiah tidak masuk, ya. Kalau magnet yang dia ada radiasi yang ada begitu, itu masuk akal. Ya, yang magnet harga 2 juta itu loh, nah itu masih ada secara ilmiah masuk, ya. Tapi kalau akar bahar itu kandungannya apa, ya. Tapi kalau memang ada kandungannya secara ilmiah dibuktikan oleh laborat, lalu itu enggak apa-apa kalau begitu, ya. Tapi harus ada, ya, ditemukan secara, ya. Saya masih ingat dulu ketika Allah yarham Pak Ngatirin masih sugeng itu, saya kan sering
mainan sepeda, ketemu sama apa maklar sepeda itu, saya pesan, saya carikan sepeda ini, tahu-tahu dia ngajak kencanan di rumah beliau. Pak, ini ada yang menjanjikan Pak. Opo? Membawa sesuatu itu dibungkus pakai kain putih itu, ubel-ubel lama sekali tidak ketok-ketok. Oh, apa itu? Ternyata pring petuk. Oh alah mas sampean kuwi mat dadi melarat kowe aku. Wis rasa ngono, golekno sepeda aku arep tuku sepeda malah kok kaya ngono. Aku ora doyan barang kaya ngono kuwi. Niki anu lho Pak, mengke anu khasiatnya banyak. Nek jenengan agem piyambak, nek disade nggih mengke nggih payu. Malah ora ngono. Ya jadi dan ada temen yang kena seperti itu, kapusan. Pernah ada orang yang datang, Pak, jenengan kagungan barang ngeten niki. Ning asli tapi nek niki barang kula palsu. Kula jeng pados. Mengke kula tumbas gangsal 12 yuta. Nek enten mang pados ki sing asli. Ternyata itu cuma modus. Suatu saat teman dia yang nawari tadi, dia datang kepada dia, Pak, ini saya punya barang ini harganya 15 juta, jenengan tumbas 10 mawon. Dia langsung mau dibeli. Wah, aku punya teman yang mau membeli 15 juta. Nah, akhirnya mungkin kula tigang bulan mulai kula tak suwan jenengan. Terus akhirnya dituku tenan 10 yuta adol sapi loro zaman sakmono. Wong itu zaman ijek duit aji kae. Ya. Sapi loro didol. Akhirnya apa? Akhirnya yo renek wong teko. Ya, ternyata sing ngedol 10 juta tadi orang yang bilang saya punya barang tapi palsu, mau cari yang asli. Nah terus ini asli Pak, harganya biasanya 15 juta atau 20. Akhirnya kapusan aja. Padahal niku ya tahu ngaji niku. Rencang niku ngaji, sampean niku mbok kegiyur karo duit ya. Nah, mau sugih carane ora kaya ngono kuwi, ini jelas barang ora masuk akal ya ini. Jadi akhirnya ketipu begitu ya. Jadi barang-barang seperti itu ya, itu ya barang-barang yang menjadikan kita syirik ya. Kalau tidak bisa diuji melalui ilmiah ya kita tidak bisa mengatakan. Kalau kandungan-kandungan daun-daunan ini mengandung ini itu berarti itu bukan syirik, bukan klenik. Tapi kalau misalkan ada orang bilang, Pak, jenengan niku laire sasi nopo? Saya lahirku Selasa Kliwon, sasi Suro. Oh nek jenengan laire Selasa Kliwon sasi Suro niku nek di hari dina niki saya ini jenengan mboten tindakan arah mriko. Niku mboten selamat. Ya, itu kira-kira kalau gitu tuh tiaroh atau klenik bahasa anunya. Itu klenik atau syar'i gitu. Itu ilmiah atau klenik. Nah, itu klenik. Ya. Tapi kalau begini sama-sama terkait dengan waktu. Ya, kalau contoh lagi ya. Jangan mengadakan hajatan di bulan Suro, ya, jangan nikah di bulan Suro, nanti nggak akan bahagia. Anda tidak akan bahagia, hidupmu akan sengsara, kamu nanti melarat, rezekimu sempit, nggak punya anak. Saya dulu digitukan masalahnya, ya. Kebetulan saya nekat, kalau tak dalili orang masuk, tak tekati wae. Ya saya juga tidak tahu masih nanti saya akan punya anak atau tidak, saya akan dilapangkan rezeki atau tidak, saya akan bahagia atau tidak, saya kan tidak tahu. Tapi saya yakin ya itu klenik. Akhirnya saya dengan 3 keluarga, sepupu saya dan keponakan saya nikah di bulan yang sama, Suro semua. Ya nyatanya katanya nanti tidak duwe anakku akeh. Anake songo Pak ya. Orang bahagia, saya merasa sangat berbahagia. Melarat yo iso kaya koncone ya. Iso kaya koncone lah maksudnya ya. Ya ora sugih ning yo iso ngono lah. Kan ora bener semua toh itu. Nah ora dikonoke kuwi kan ndak. Kalau udah digitukan itu didalili ora masuk nek ngoten niku. Akhirnya lama-lama sampai sekarang ya kita korban-korban dulu ya. Tapi sekarang kan sudah enggak banyak diyakini setelah dibuktikan yang begitu-begitu. Tapi kalau saya misalkan bilang, Pak, misalkan hari ini bulan apa Pak ini? Saya udusurane Juli ya, Juli. Oh iya, masuk Agustus ya. Kalau Agustus itu kalau bulan Agustus itu kalau nebang kayu, nebang bambu itu insya Allah awet, bagus. Ya.
itu klenek ndak? Klenek napa mboten, Pak? Iki klenek apa ora tiarah apa udu? Mboten. Lah sak sampean iso alasan ngono. Alasannya napa? Ya. Mongso sebab kalau ngetok kayu ki gampangane wong Jawa kuwi disingkiri aja pas bulan yang berber itu loh ya. Itu nanti ndak awet, dimakan totor, dimakan bubuk, amarga kandungan airnya banyak di saat itu, hama mudah memakan. Tapi kalau begini masih bagus, ini wis kurang apik. Nah sing apik ya bulan April, ya ini bagus ya. bulan 6, bulan 4, 6, 7, ya 5 ya. Itu bagus. Ini sudah mendekati ini. Jadi kalau itu bukan klenik, karena itu bisa dibuktikan secara ilmiah kalau yang seperti itu. Saya dulu sekolah sanawiyah diajari sama Pak Parlan, Allah yarham. Pokoknya huwa pau, iling-ilingan le. Pokoknya hujan ki huwa Oktober toko April, pau panasi April atau Oktober. Lah kok itu sesuaikan kalau kamu mau nanam baiknya di bulan ini. Masih ingat saya diajari nyangkok macam-macam itu. Nah, Pak Parlan nek sing kok sanawiyah Wonotoro ingat ya. Nah, ini. Jadi kalau itu bukan klenik ya. Bukan tiaroh, bukan toyaroh ya, tiaroh. Atiaroh niku, atiaroh itu nisbatul hawadith, mengkaitkan sebuah peristiwa dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya secara ilmiah maupun tidak ada penguat dari dalil. Itu namanya tiaroh, namanya klenik ya. Jadi nek itu jenenge klenik, itu ndak. Itu syirik, at-tiyaratu syirkun. Al-katsir minan nas la yufarriq bainal istighatsah bihayyin aw mayyitin. Wallahu ta'ala yaqul wa ma yastawil ahya'u wal amwat innallaha yusmi'u may yasha. Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara meminta pertolongan, meminta keselamatan dari orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati. Pokoknya orang soleh, pokoknya wali, pokoknya nabi, hidup mati sama saja. Alasannya ya gimana? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya ya. Alasannya begitu. Jangan engkau kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi yang terbunuh di jalan Allah mati tapi dia hidup. Ya, itu ada yang alasan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingkari hal ini dengan surat Fatir ayat 22. Tidaklah sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya Allah Maha mendengar siapa yang dikehendaki atau Maha mengijabahi siapa yang dikehendaki. Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur, dan tidaklah engkau itu bisa mendengarkan orang-orang yang ada di dalam kuburan. Wa qaulu ta'ala fastaghathahu alladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwih. Dia Nabi Musa alaihi salam istaghathahu ya. Alladzi min syi'atihi, dia menolong orang yang dari sekelompoknya, alalladzina min aduwihi, atas orang yang memusuhinya. Wahya hikayatun an rajulin istaghatha bi Musa. Ini adalah hikayah, kisah tentang seseorang yang meminta pertolongan kepada Nabi Musa liyahmiyahu min aduwihi, agar supaya melindunginya dari musuhnya. Waqad fa'ala dzalika fawakazahu Musa faqada alaihi ya. Lalu Nabi Musa memukulnya ya, kemudian faqadu alaihi, tapi tidak sengaja. Amal mayit, adapun orang mati, la tajuzul istighatsah bihi, enggak boleh kita meminta pertolongan dengannya, li'annahu la yasma'ud du'a, enggak mendengarkan permintaan. Walau sami'a, sekiranya dia itu mendengar sekalipun, la yastati'ul ijabah, enggak akan bisa memberikan jawaban atau memenuhi permintaan.
li adami qudratihi, karena ndak memiliki kekuatan. Qala ta'ala in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau engkau seru mereka, mereka enggak akan bakal mendengar permintaanmu. Ya, walau sami'u, sekiranya mereka dengar, mastajabu lakum, mereka enggak akan bisa memenuhi apa yang kau minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat nanti mereka akan mengingkari tentang perbuatan syirik kalian. Jadi surat Fatir ayat 14 ini ada orang yang menyamakan bahwa kalau orang soleh itu hidup dan mati sama saja atau didatangi, tapi sama saja dia maunya mendatangi setelah mati. Nek ijek urip ra gelem nekani. Mergo apa? Dia enggak sanggup nanti dengan arahan-arahan petunjuknya. Nek wis mati ditekani. Indonesia itu kalau orang soleh itu lari sih nek wis mati. Nek ijek urip malah pegah. Mergo enggak akan sanggup nanti mengikuti arahan atau fatwa-fatwanya begitu ya. Nah, ini besok dilanjutkan, ini belum tuntas pembahasan yang ini, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astagfirullah wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.